Oleh karena Adam makan buah terlarang itu, lalu Adam terjatuh dalam dosa dan anak cucu itu berdosa, maka Tuhan sendiri pribadi keduanya yang harus mati menebus dosa semua manusia. Saya yang berbuat salah tapi orang lain yang nanggung, does make any sense, dan tidak masuk akal. Nah, kalau kita bicara tentang dosa asal, kita harus mengeksplor ayat-ayat di dalam Bible ataupun Al-Quran. Apakah ada yang menjelaskan tentang dosa asal? Atau jangan-jangan dosa manusia itu manusia sendiri yang nanggung? Sebagai contoh, kalau kita baca Bible, di dalam Yeskiel 18 ayat 20, dikatakan, orang yang berbuat dosa itu harus yang mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jadi kalau gue yang buat kesalahan, maka gue sendiri yang harus bayar. Tidak perlu Tuhan yang membayar. Ketika aku membuat kesalahan, maka aku sendiri yang harus membayar. Dan itu konsekuensi yang saya terima. Dan itu paralel dengan surat Al-Quran, di mana di dalam surat Fatir ayat 18 dijelaskan, wala taziru waziratu wisra ukhra, dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jadi tidak ada yang namanya dosa waris, tidak ada yang namanya dosa yang menanggung itu adalah Tuhan, lalu Tuhan bunuh-bunuhan, lalu Tuhan kedua itu mati untuk menanggung dosa manusia yang disebabkan satu orang kesalahan. Kalau kita compare kisah Adam, di mana Adam diceritakan dalam Al-Quran, ketika Adam berbuat kesalahan, Adam sendiri yang berdosa, Adam dikeluarkan dari sorga atau Taman Eden. Berbedanya ceritanya di dalam Alkitab, Adam berdosa, anak cucunya berdosa, dan seluruhnya. Tetapi Adam manusia pertama yang melakukan dosa, dan Adam itu manusia pertama yang bertobat nasuha. Itu sebagai contoh kita bagi manusia yang bisa memetik hikmah dari peristiwa Adam. Adam berdosa, Adam beratus tahun berjalan ke muka bumi ini bertobat nasuha, dan Adam yang berdosa pertama, Adam yang bertobat pertama, dan Adam adalah manusia pertama yang tobatnya itu diterima. Dan kita sebagai manusia bisa memetik hikmah dari kisah Adam. Ketika kita berbuat dosa, maka kita harus bertobat nasuha, dan kita berdoa semoga Allah menerima tobat kita. Itu bedanya kisah yang dinarasikan di dalam Bible dan di dalam Al-Quran. Mungkin itu penghantar dari saya. Silakan, Lai. Ya, terima kasih, Lai Goldian, yang baik. Jadi dosa waris yang dimaksud tuh gini sebenarnya, Bro Goldian ya. Jadi karena Adam sudah melakukan dosa, maka kan dianya sendiri udah berdosa ya. Nah, jadi anaknya dia pun nanti ada gen itu di dalam dirinya gitu loh. Karena kan gini, sifat seorang bapak itu kan bisa nurun ke anaknya ya, Bro, bener nggak? Kan kalau Bro punya saudara ya, kita lihat sifatnya ini nurun dari siapa, kan begitu ya? Sering ditanya, oh dia mirip kakeknya, oh dia mirip pamannya gitu kan. Kalaupun nggak dia mirip bapaknya langsung, tapi bisa jadi mirip pamannya. Saya ada beberapa saudara seperti itu. Kita lihat sekarang, oh ternyata dia lebih mirip kakek gitu kan. Bahkan misalnya anak saya yang nomor 2, oh dia sifatnya mirip bapak saya, mirip kakeknya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya termasuk di dalamnya itu dosa itu, karena kan yang saya pahami ya, saya nggak tahu teman-teman Kristen yang lain. Namun dosa itu kan seperti sebuah noda di dalam atau pada roh kita. Kalau saya bilang sih gitu. Karena kan sebuah noda itu ada di dalam roh kita gitu. Jadi seolah-olah kita sudah kotor gitu, Bro, oleh dosa itu. Nah, jadi ketika anak kita nanti adalah turunan dari ayah kita atau Adam lah kita ngomong, nanti anaknya pun pasti ada sebagian dari turunan Adam itu, dan di dalamnya itu yaitu ada cacatnya gitu. Cacat dari rohnya, kalau itu menurut saya sih begitu. Karena apa buktinya? Buktinya anak kecil itu pasti kecenderungannya berbuat yang nakal. Kalau kita nggak ajarin, anak itu pasti kecenderungannya akan berbuat yang nakal, egois, ya, nggak mau mengalah, ingin menang sendiri, tukang ngamuk, marah dan lain sebagainya. Itu kan kalau kita bilang, nah kok bisa begitu? Nah itu kan ternyata di dalam dirinya memang ada dosa itu, gitu. Potensi itu sudah ada di sana. Jadi kalau kita tidak ajarin seorang anak, ya maka dia akan gimana coba? Apakah anak itu akan menjadi baik? Kan nggak mungkin.
Nah, itu mungkin dari saya dulu segitu dulu, Bro. Nanti silakan dikembangkan lagi. Oke, thank you, Lai. Silakan Bang Bonar untuk memaparkan apakah nyata si dosa waris ini. Oke, makasih ya kepada teman-teman. Dan kemudian saya berusaha menggunakan dalil ya, supaya saya tidak menista. Tapi apa yang saya katakan ini pasti juga akan bermasalah bagi teman-teman Kristen ya. Karena memang ini agak tanda kutip aneh gitu loh. Sehingga kemudian sebelum sampai ke pemaparan saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman Kristen, terutama kepada Bang Jose, bahwa saya berusaha pakai dalil untuk menyampaikan apa yang saya ketahui tentang dosa waris dan penyalipan itu. Jadi teman-teman Kristen tuh meyakini ada dosa asal ya, ada dosa asal. Bermula dari ketidaktaatan Adam terhadap larangan Theos ya. Itu mulanya seperti itu. Nah, lalu kemudian dosa Adam dan kematian sebagai hukumannya, kata Paulus, telah menjalar kepada semua orang di Roma 5 ayat 12 sampai 19 ya. Nah, jadi statusnya adalah Adam itu berdosa, lalu semua orang jadi berdosa. Lalu apa solusinya kan gitu? Apa solusinya? Nah, saya sebelum ke Bible saya ngutip apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Rahmat ya. Jadi beliau ini termasuk pendeta yang agak aneh lah, agak kontroversi gitu. Nah, beliau menyatakan begini, bahwa keselamatan yang berpusat pada pengimanan pembunuhan Yesus di salib itu memuat permasalahan-permasalahan etis teologis berat yang sangat sulit diatasi atau bahkan tidak dapat diatasi sehingga merongrong validitas inti iman Kristen itu. Jadi pendeta menyatakan seperti ini, jadi salib dan kekerasan ilahi itu memuat permasalahan-permasalahan etis teologis berat yang sangat sulit diatasi atau bahkan tidak dapat diatasi sehingga justru merongrong validitas inti iman Kristen. Nah, lalu kemudian apa solusinya? Solusinya kalau dibuat dalam simple ya, simpelnya seperti ini, bahwa akibat dari Adam yang berdosa, God Bapa itu mengaruniakan God Anak untuk dibunuh di salib dengan bantuan iblis dan orang-orang jahat akibat kesalahan dan kebodohan dari God Bapa untuk menebus dosa umat-umat Kristen gitu. Ini ringkasnya. Lalu mari kita masuk ke dalilnya gitu. Yang pertama adalah Yahweh mengaruniakan anaknya, di mana di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Yahweh kepada manusia dan seterusnya. Yahweh mengaruniakan anaknya melalui apa? Melalui firman itu menjadi manusia di Yohanes 1:14. Terus untuk diapain? Kan mestinya bukan untuk ditimang-timang. Teman-teman Kristen juga udah mengatakan bahwa Yesus itu memang diutus untuk disalib. Jadi hanya untuk dibunuh, disembelih di 1 Korintus 5:7 dan digantung di salib di Kisah 10:39 hingga Tuhan mati. Statusnya Tuhan mati di 1 Korintus 11:26, terkutuk di Galatia 3:13 oleh bantuan orang-orang jahat ya, orang-orang jahat memang yang melakukannya di Matius 26 ayat 4, dan dibantu oleh iblis, ada peran iblis di Lukas 22 ayat 3 sampai 6, di Yohanes 6 ayat 70 sampai 71. Untuk apa? Untuk menyelamatkan teman-teman Kristen di 1 Korintus 15:3, Efesus 1:7, Roma 10:9 gitu. Lalu kemudian dan juga untuk menyelamatkan Yahweh akibat kesalahan dari Yahweh yang telah membiarkan terjadinya dosa di Roma 3:23 sama 25, dan akibat kutuk ya, akibat hukum dari Yahweh yang justru hanya jadi kutuk di Galatia 3:13, dan kemudian dia justru membangkitkan dosa. Jadi hukum Taurat itu membangkitkan dosa. Nah, kata Saulus atau Paulus, penyalipan itu adalah kebodohan dari Yahweh. Yang bodoh dari Yahweh itu masih lebih baik, kata Paulus gitu ya, di 1 Korintus 1:25. Jadi sebenarnya inti dari kekristenan yang pakai salib itu adalah bahwa God Bapa mengaruniakan God Anak untuk diapain? Untuk dibunuh di salib dengan bantuan iblis dan orang-orang jahat akibat kesalahan dan kebodohan dari God Bapa untuk menebus dosa umat Kristen. Dan inilah yang dikatakan oleh Pendeta Yohanes Rahmat ya, bahwa keselamatan yang berpusatkan pada pengimanan pembunuhan Yesus di salib itu memang memuat permasalahan-permasalahan etis teologis berat yang sangat sulit diatasi atau bahkan tidak dapat diatasi, sehingga justru merongrong validitas inti iman Kristen. Nah, lalu kemudian akibat dari inti kekristenan adalah penyalipan, maka
dalil terkuat untuk menggantikan Yesus, tapi justru tidak diakui oleh Kristen adalah bahwa dia yang mati dibunuh di salib itu harus Tuhan mati. Dia yang mati dibunuh di salib itu harus Tuhan mati. Kenapa? Karena darah manusia tidak bisa jadi tebusan. Jadi kalau dia yang mati itu hanya manusia, dia yang mati hanya manusia, maka darahnya ya hanya darah manusia. Dan darah manusia tidak bisa jadi tebusan dosa-dosa dunia. Lalu kemudian yang kedua, jika dia yang disalibkan itu hanya manusia, maka Kristen tidak perlu rumit mencari variasi pentuhanan Yesus ya. Karena yang mati hanya manusia, tapi kan nggak boleh yang mati itu manusia. Nah, jika yang mati adalah manusia, maka Kristen itu nyata sebagai ajaran pagan, yaitu Kristen yang berdosa, tapi justru seorang manusia lah yang harus dibunuh sebagai tumbal dosa-dosa Kristen. Dan kemudian Kristen tuh harus lebih baik dari paganisme, yaitu Tuhan bunuh Tuhan dibantu iblis, Yudas dan orang-orang jahat demi menebus dosa-dosa teman-teman Kristen. Akibat apa? Akibat Adam berdosa. Jika yang mati hanya manusia, maka penyalipan adalah kekejian bagi Tuhan Yesus. Sudah ada di Ulangan 12:31 dan 2 Raja-Raja 17 ayat 17. Jadi, dalil terkuat untuk menggantikan Yesus adalah dia yang mati harus sejenis God. Keselamatan Kristen tergantung sepenuhnya pada pengimanan ajaran Tuhan bunuh Tuhan ini. Kristen tidak harus berbuat baik dan tidak harus kasih sesama sebagai syarat ya, sebagai syarat masuk surga. Jadi ini harus dipegang, bukan syarat sebagai masuk surga gitu. Jika Kristen masih harus berbuat baik dan harus kasih sesama agar masuk surga, maka Kristen menganggap darah Tuhan tidak cukup untuk keselamatan umat Kristen itu. Sehingga kemudian kalau kita kembalikan kepada pernyataan Pak Pendeta Yohanes Rahmat, bahwa keselamatan yang berpusat pada penyalipan memuat permasalahan etis teologis berat yang sangat sulit diatasi atau bahkan tidak dapat diatasi, sehingga merongrong validitas inti iman Kristen. Bagi teman-teman Kristen yang kemudian menggunakan akalnya untuk menuntun imannya, dia bisa keluar dari Kristen itu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, makasih Bang Bonar. Ini sudah ada Ustadz Unggul. Wah, jemaat saya, jemaat pendeta Abednego. Sebelumnya saya apresiasi dulu ya pemaparan dan pencerahan yang telah dipaparkan Bang Bonar. Sangat mencerahkan sekali karena apa? Nas-nas itu dikeluarkan dan diuraikan dalam perspektif keimanan kekristenan tadi. Nah, saya juga teringat kata-kata Pastor Yusuf Manubulu ya. Pak Yusuf Manubulu itu mengatakan mati itu kerjaan iblis, yang mematikan itu kerjaan iblis. Sedangkan dosa waris ini kan ditanggung. Penanggungannya itu adalah matinya Yesus, atau jangan-jangan matinya Yesus itu juga karena iblis. Masa iblis membunuh Tuhan? Assalamualaikum jemaat saya Ustadz Tunggul. Masya Allah. Waalaikumsalam, pendetaku Abednego. Suara saya gimana nih? Soalnya hujan, sinyal agak lemot. Kalau nggak bagus, saya standby aja mendengar dari luar. Mantap, bagus. Sini juga kurang mantap sinyalnya. Oke, silahkan kita membahas ini. Ustadz Tunggul, apakah dosa waris itu nyata? Tafadol, Ustadz, sebelum kita beranjak ke Pak Jose lagi. Ya, mengenai nyata atau tidak secara singkat ya, buat opening statement, yang memelesetkan Adam dan Hawa itu kan iblis ya, untuk dibujuk rayu melakukan pelanggaran sehingga berdosa. Lalu ada konsep dosa waris, ya kan? Tetapi jangan lupa pula bahwa berkat peran iblislah ada cerita tentang penyaliban untuk penebusan dosa. Jadi aneh kalau iblis yang menyesatkan manusia, kemudian dikutuk anak keturunan Adam dengan dosa waris, harusnya justru iblis menghalang-halangi orang jangan sampai Yesus disalib agar manusia tetap dalam dosa waris. Jadi penyelamatnya adalah justru iblis. Nah ini aneh, standby. Oke, thank you. Jadi iblis ini memiliki sumbangsi besar ya atas penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan. Jadi artinya bisa juga dikatakan bahwa iblis ini mantap sekali loh. Kalau nggak ada iblis,
maka teman-teman kita Kristiani yang mengimani doktrin penebusan dosa itu tidak akan diselamatkan. Oleh karena itu investasi iblis ini sangat besar terhadap konsep keselamatan dosa. Silakan Lai Jose. Betul, iblis pahlawan penyaliban, dibantu juga hansip-hansip Romawi juga pahlawan. Lanjut. Oke, silakan Lai Jose. Ya, terima kasih. Saya perhatikan logika teman-teman Muslim sangat anjlok ya dalam hal ini ya. Masa iblis dibilang pahlawan? Sama seperti gini, Indonesia merdeka karena Indonesia dijajah Belanda, dan karena itu Belanda lah yang menjajah kita itu, dia harus jadi pahlawan, kan begitu. Itu logika teman-teman kan? Kenapa iblis yang menjajah kita dia jadiin pahlawan gitu kan? Itu aneh kan, logikanya nggak nyambung teman-teman Islam ini ya. Nah, ini ingin saya sampaikan kedua. Tadi penjelasan Bang Bonar tadi sangat apa ya? Sangat dangkal ya. Masa Yesus hanya untuk mati saja begitu. Padahal kalau kita lihat kehidupan Yesus itu adalah memberikan teladan. Teladan apa? Teladan kehidupan yang baik di mana dia sepenuhnya bergantung kepada Allah Bapanya. Nah, inilah yang ditunjukkan Yesus kepada kita. Apa saja teladannya? Teladan untuk mengasihi sesama, ya, teladan untuk berdoa. Ya. Karena Yesuslah satu-satunya teladan doa yang terbaik. Dia pagi-pagi sekali udah berdoa, mengambil saat teduh gitu ya. Dia dengan Bapa hubungannya sangat dekat gitu. Nah, jadi teladan kehidupan Yesus inilah yang ingin ditunjukkan kepada kita, bukan hanya tadi Bonar bilang hanya untuk diutus untuk mati gitu ya, tidak begitu. Jadi masih kurang dalam pelajarannya, Bang Bonar. Karena Yesus itu kan pertama gini, kita kembali ke awal ketika Tuhan menciptakan manusia itu kan dikatakan seperti serupa, segambar dan serupa dengan Allah gitu kan. Tapi gambaran manusia itu, gambaran Allah itu telah rusak oleh dosa gitu ya. Jadi rusak, jadi turun, jadi udah hancur lah. Nah, makanya Yesus datang itu ingin menjadi sebuah model yang baru gitu. Inilah model yang harus ditiru oleh umat manusia. Gitu Bang Bonar. Jadi jangan dikatakan hanya untuk mati, tidak gitu. Justru dia datang ingin menunjukkan juga ya, ingin menunjukkan apa? Menunjukkan standar hidup yang baru. Nah, yang kedua, selain itu dia juga ingin menunjukkan bahwa peraturan-peraturan itu bisa dilaksanakan. Ya, hukum Taurat seperti apa yang dibilang berat, gitu ya. Jadi ibarat seorang pimpinan yang memberikan sebuah peraturan, kalian nggak boleh terlambat datang, gitu kan. Nah, kan orang-orang akan bilang, wah lu mah enak bos, ya kan. Lu mah nggak melakukan peraturan itu, gitu. Jadi dengan datangnya Tuhan Yesus ingin menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa peraturan itu bisa dilakukan, bahkan dalam kelemahannya pun Yesus bisa taat gitu kepada kehendak Bapaknya. Nah, itu yang teman-teman Islam. Jadi tidak ada konsekuensi logis atau apa yang tadi dinarasikan itu. Dan memang kalau namanya seorang pencipta, ya hanya dia yang tahu caranya untuk kita selamat gitu. Manusia hanya bisa menerka-nerka. Mau jalan apa, mereka tidak tahu jalan yang sesungguhnya. Tapi Tuhan itu yang menunjukkan jalan itu. Nah, jadi juga tadi dibahas oleh Goldian di awal bahwa setiap orang akan menanggung dosanya. Iya betul, ya sangat betul, itu sangat tepat. Dosa anak-anak ditanggung nanti oleh dia sendiri gitu kan, ya. Karena kalau sekarang ditanggung oleh bapaknya, bapaknya juga masih punya bapak, bapaknya punya bapak. Jadi bapak yang mana gitu. Nah, kalau kayak gitu kembali lagi. Nah, lalu berikutnya yang dibilang hanya iblis yang mengambil bagian. Nah, saya sering berulang-ulang sampaikan kepada teman Muslim ya, bahwa yang berperan dalam kematian Yesus itu ada 7. 1, Pontius Pilatus yang menjatuhkan vonis kepada Yesus. Kalau Pontius Pilatus tidak menjatuhkan vonis kepada Yesus, dia tidak akan mati kan. 1. Yang kedua, alim ulama yang menghasut rakyat dan menghasut Pilatus. Lalu ketiga, prajurit Romawi yang menyalibkan Yesus. Yang keempat, orang-orang Yahudi yang juga bersama-sama meneriakan salibkan dia. Ya. Lalu murid Yesus yang meninggalkan Yesus, lalu Yudas yang mengkhianati Yesus. Lalu yang ketujuh adalah saya dan Anda, kita semua.
Karena prinsipnya setiap dosa kita lah yang ditanggungnya, gitu. Tidak ada terkecuali satupun. Nah itu bro, jadi kalau kalau bro bilang hanya iblis, salah besar. Kita semua itu tidak kita semua yang menyebabkan kematiannya, karena dalam Yesaya 53 dikatakan bahwa dia menanggung dosa kita semua gitu bro. Itu dulu biar nggak kepanjangan. Terima kasih. Ya, sedikit singkat aja. Oke. Jadi pertama begini, apakah Yesus memang mempunyai tujuan lain selain penyaliban ya? Michael Hart mengatakan bahwa Yesus itu katanya mengajarkan kasihilah musuhmu, tapi beliau juga menyebut bahwa tanpa ada Yesus, tanpa Yesus datang, ajaran kasih musuhmu itu akan ditemukan para motivator gitu. Jadi motivator pun akan menemukan ajaran itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, tentang siapa saja pelaku pembunuhan, memang kalau kita pelajari ya bahwa teori penebusan itu paling tidak ada 9 ya, yang saya tahu itu ada 9. Jadi memang itu seluruh teori diusahakan bagaimana caranya mensinkronkan peran iblis, Yudas, orang-orang jahat, lalu kemudian Theos, dan kemudian semua para pihak, sehingga ada teori ini, teori penebusan ini yang 9 buah dalam rangka mensinkronkan itu gitu. Ya, jadi yang diterangkan Pak Jose, saya ingin mencoba menanggapi singkat, di mana ada 7 yang ikut andil dalam proses kematian Yesus, Pontius Pilatus, alim ulama yang menghasut rakyat Yahudi, Yudas dan lain-lain. Itu semua atas bisikan daripada setan. Jadi investasi terbesar dari kematian Yesus itu adalah setan. Teman-teman Kristen mengatakan bahwa setan itu biangnya kematian. Nah, Yesus menebus dosa ini merupakan bantuan atau sumbangsih daripada setan. Kan logiknya gitu. Silakan, Pak. Udah, oke. Sebenarnya bukan yang saya iman ya, yang saya pribadi ya, bukan keseluruhan ya, seperti Pak Jose ya. Ini pribadi saya sendiri bahwa dosa waris itu tidak ada sebenarnya. Tapi sifat untuk berdosa itu yang ada, bukan dosa. Ya seperti kalau dia baru lahir itu tidak ada berdosa, tapi sifat untuk berdosa itu ada, kan begitu. Bukan berdosa tapi sifat untuk berdosa, sehingga kalau dia sudah dewasa maka sifat itu akan terus terbawa yang mengakibatkan dia bisa mau berbuat dosa. Bukan dosa waris, tapi sifat dosa itu, sifat dosa yang berasal dari Adam dan Hawa itu. Jadi menurut saya bukan dosa waris, tapi sifat untuk berdosa. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, apakah seandainya Adam dan Hawa itu tidak jatuh ke dalam dosa, apakah manusia akan ada di dunia ini? Itu pertanyaan lagi. Karena kenapa? Karena sebelum Adam dan Hawa berdosa, belum ada manusia. Hanya 2 orang itu saja. Nah, setelah mereka jatuh ke dalam dosa dan diusir ke bumi, baru berketurunan. Nah, pertanyaannya, kenapa Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa belum punya keturunan? Itu mungkin bisa didiskusikan atau itu bisa dijawab oleh teman-teman dari pihak Muslim. Apakah menurut iman Muslim Adam dan Hawa sebelum berdosa sudah punya keturunan, atau kenapa setelah mereka jatuh dalam dosa baru punya keturunan? Nah, itu dulu yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Oke, thank you Pak. Ya, ada perspektif berbeda lagi yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita Kristen. Menurut Pak Mula Jadina Bolon bahwa dosa waris itu tidak ada. Tetapi menurut Lai Jose bahwa dosa waris itu ada. Nah, ini sungguh menarik ya. Saya kembali lagi teringat kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa ketika ada sahabat Nasrani kita 3 sedang duduk-duduk dan berdiskusi, maka muncullah 5 pendapat yang berbeda.
Oke, jadi makasih Bang Goldian ya. Tadi ada komenku yang kelupaan gitu loh. Nah, yang pertama yang kelupaan tentang pembatalan Taurat ya. Jadi menurut Paulus di Efesus 2:15 itu bahwa Yesus itu kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat beserta ketentuan-ketentuannya disebutkan di Efesus 2:15. Nah, kalau hukum Taurat itu sudah dibatalkan, maka tidak ada lagi dosa gitu, sebenarnya gitu, tidak ada lagi dosa karena per definisi dosa itu adalah pelanggaran hukum hukum Tuhan, hukum Taurat. Jadi ketika hukumnya sudah tidak ada, maka perbuatan itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai dosa gitu. Terus kemudian yang kedua, saya justru mendorong teman-teman ya, mungkin teman-teman Kristen ya, untuk mempelajari buku Yonas Rahman gitu, tentang membedah soteriologi salib gitu. Jadi ini pandangan yang aneh di Kristen, tidak umum ya pandangan yang aneh di Kristen, tapi saya kira sebagai perspektif untuk mendapatkan perspektif lain gitu. Terus kemudian yang berikutnya tentang dosa waris, beberapa teman memang menyebut begini, bahwa dosa waris itu adalah satu, mati, yang kedua, mati maksudnya jadi tidak makhluk kekal ya, tidak kekal, lalu kemudian yang kedua punya sifat buruk gitu, punya sifat buruk. Nah, kalau di Islam, tiap-tiap yang bernyawa memang akan mati, dan kemudian sifat buruk itu ada di dalam manusia, tapi manusia itu diberi akal, diberi teman, diberi nabi, diberi kitab suci, supaya kemudian free will ini membimbing dia dalam kehidupan ini, dan kemudian pada saat aku salah menggunakan free will, aku yang harus menanggung dosaku, jadi bukan Tuhan yang harus dibunuh gitu. Itu yang kami imani gitu. Terakhir, kalau kita ke pengadilan ya, niat yang tidak dikerjakan, niat yang tidak dilaksanakan, niat yang hanya sekedar niat tidak dikerjakan, itu tidak bisa dihukum kalau kita lari ke pengadilan ini. Jadi bukan berarti bahwa orang Islam ini semuanya berniat buruk, tidak. Kami disuruh pada saat ada niat buruk itu istighfar gitu. Tapi niat yang tidak dilaksanakan, hanya angan-angan atau bisikan setan di dalam akal, di dalam pikiran, itu tidak bisa dihukum. Saya kira demikian, makasih. Iya, mungkin pengantar sedikit saja dari saya sebelum kita diskusi ya. Ya kalau dalam Islam kan jelas bahwasanya dosa itu kita tidak pernah mewariskan dosa kan. Dosa itu kemudian menjadi konsep kekristenan dikarenakan ajaran Paulus tadi bahwa dosa itu adalah maut dan sehingga memang harus ada upah dosa itu adalah maut, sehingga harus ada yang dikorbankan untuk itu. Yang kemudian berujunglah bahwasanya dosa itu maksud saya teori ini kemudian dikembangkan bahwasanya itu karena dari Adam itu membawa dosa asal, kemudian mereka nanti coba bagi mana dosa perbuatan, mana dosa asal. Ini semua konsep-konsep pengembangan yang mereka coba tawarkan dan jelaskan kepada jemaat mereka. Tapi sebenarnya kalau di dalam kitab mereka sendiri sebenarnya itu sudah sangat gamblang juga menjelaskan itu bahwasanya tidak ada itu dosa waris mewaris itu. Baik di dalam Ulangan disebutkan seperti itu, anak itu nggak bisa dihukum karena ayahnya. Begitu juga di Yeskiel juga seperti itu. Tidak ada dosa yang dosa ayah dipertanggungjawabkan anak itu tidak ada. Jadi ini sebuah keterangan yang jelas di Perjanjian Lama bahwasanya tidak ada itu waris mewaris dosa itu. Nah, ini adalah konsep karena itu tadi mencoba untuk menggabungkan satu buku. Jadi Bible ini kan koleksi daripada buku-buku yang sangat banyak, di mana juga dimasukkan situ tulisan-tulisan daripada Paulus yang dianggap juga sebagai tulisan yang diilhami oleh yang penulisnya diilhami oleh Tuhan gitu kan, atau wahyu lah, dianggap juga sebagai wahyu. Nah inilah yang jadi problematika, sehingga kerap kali kita tanya dosa waris ini siapa yang ajar? Diajar Yesus enggak? Gitu. Nah, kenyataannya sepertinya tidak. Ini adalah konsep yang dikembangkan later terus by generation. Itu aja dulu, Bang Julius. Sorry, masih kerasa di sebelah. Oke, silakan. Habis dari Bang Julius tadi, oke. Oke, thank you Ustadz Alwan, jazakallah.
Silahkan penatua saya ini, saya pendetanya ini penatua saya. Penatua Slayer, apakah dosa waris itu nyata? Tafadol. Dosa waris iya. Dosa mereka ini lucu sebenarnya. Kalau kita biasa berdialog dengan Tritungs ya, mereka kadang kalau dosa warisnya udah kena telak, mereka akan mengganti frasa menjadi dosa asal. Nah, mereka nanti kalau misalnya udah dosa asal kena telak, mereka nanti akan membagi dua, bahwa ada dosa asal dan dosa perbuatan. Jadi dosa tuh bentuknya macam-macam. Yang ujung-ujungnya menjadi absurd, seperti yang dibilang rabi-rabi Yahudi. Now this is absurd. Kalau misalnya ada perlakuan Adam itu disebut mewarisi dosa-dosa kepada manusia yang lainnya. Pas kalau misalnya lihat kita di Kejadian 1 ayat 26, udah dijelasin di situ, manusia diciptakan untuk seluruh bumi gitu kan. Berarti emang entah apapun nanti kasusnya, entah apapun nanti kejadiannya, manusia itu ujung-ujungnya akan di bumi. Akan di bumi manusia itu. Dan karena manusia punya kehendak bebas, karena Tuhan dalam Biblos itu menyatakan dia juga menciptakan yang baik dan yang jahat, jadi yang jahat juga diciptakan ya. Makanya ada roh dusta, makanya ada roh jahat. Nah, ini tuh menjadikan manusia punya kehendak bebas, yang konsekuensinya adalah ada orang yang dihilangkan dari olam haba atau kehidupan yang kekal, ada orang yang akan menetap di kehidupan yang kekal. Gitu. Terus yang lucu begini, misalnya dosa waris ini dari Adam, itu adanya di tanah berarti. Nah, yang lucunya adalah di dalam tanah dari awal sampai akhirnya tanah itu semua ayat-ayat Tuhannya itu hanya kepada Bani Israel. Jadi anggaplah ini dosa waris itu ada, hanya berlaku pada Bani Israel, tidak berlaku kepada bani-bani di luar Israel. Contoh Bani Batak, Bani Jawa, Bani Sunda itu nggak berlaku. Nggak pernah Tuhan di Israel itu berkata, ya ayuhanas, atau wahai seluruh manusia, atau hai kaumku, Bani Adam. Enggak, selalu hai kaumku, Bani Israel, hai hambaku, Bani Israel. Jadinya makin absurd gitu kalau kita lihat secara bird eye view ya, secara lihat dari skala besar, bahwa dosa waris itu ada, dan aktualisasi dari dosa waris itu sendiri. Begitu Pak Pendeta Abednego. Sekian dari Penatua. Sedikit aja ya. Jadi kalau tadi iblis sebagai pahlawan penyaliban, lalu analoginya dengan Portugis dan Belanda yang datang ke Indonesia, itu nggak pas ya, karena Portugis dan Belanda itu datang sebagai perampok, begal, dan teroris dengan modal gold glory gospel plus reconquista. Oke, sekarang mengenai konsep dosa waris itu yang nggak nyata lah. Konsep itu muncul dari ajaran pagan, makanya disesuaikan dengan penyaliban Yesus untuk menebus dosa waris. Tetapi kita lihat bahwa di Taman Getsemani, kalau memang benar Yesus misinya menghapus dosa waris, dia harusnya nggak perlu, ya Tuhan, ya Bapa, sekiranya mungkin singkirkanlah piala ini dariku. Harusnya dia berteriak, haleluya, besok saya disalib. Dan ketika disalib dia nggak rela lagi, berteriak, Eli Eli lama sabachthani. Ini membuktikan bahwa konsep ajaran dosa waris itu adalah ajaran pagan. Oke, makasih Bang. Ini lagi kepecet. Yang pertama tentang buah ya, yang dimakan itu kan buah pengetahuan baik dan buruk. Kalau saya nggak salah ya, mungkin saya salah. Tapi kalau yang dimakan buah pengetahuan baik dan buruk, lalu kemudian mereka pinter, itu kan sebenarnya malah bagus ya. Manusia jadi pinter gitu. Nah, cuman kepintaran manusia itu kan memang harus dipertanggungjawabkan, bahwa free will itu harus Anda pertanggungjawabkan. Kalau Anda memperkosa akibat salah menggunakan free will Anda harus bertanggung jawab, bukan Tuhan yang disalahkan kan gitu. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, saya tertarik dengan pernyataan Pak Mulajadi Nabulon yang menunjukkan bahwa dengan penyaliban manusia itu tidak bisa berbuat dosa lagi.
dengan penyalipan manusia tidak bisa berbuat dosa lagi. Dan kalau kita rujuk ke Bible, itu memang benar apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa di Efesus 2:15 disebutkan bahwa kematian Yesus itu membatalkan hukum Taurat beserta ketentuan-ketentuannya. Taurat batal, lalu kemudian yang namanya berdosa di 1 Yohanes 3:4 itu adalah melanggar hukum gitu. Sehingga kalau hukumnya udah hilang, statusnya kan tidak bisa lagi berbuat dosa kan gitu. Jadi kalau hukumnya sudah tidak ada, maka status manusia itu tidak pernah lagi berbuat dosa. Nah, cuman masalahnya adalah Yesus itu pernah mengatakan bahwa untuk mencapai surga itu harus setia pada hukum terutama, hukum tertinggi ini yang kemudian diajarkan oleh Yesus. Di dalamnya itu disebutkan bahwa yang pertama itu Tuhan Allah kita Tuhan Esa, berarti nggak boleh menyekutukan Tuhannya Yesus. Tapi karena di Kristen tuh yang mati itu harus Tuhan, maka kemudian ini jadi masalah. Yang kedua, kasihilah Tuhan Allah dengan cara apa? Dengan cara mengikuti seluruh ketentuan. Dan kemudian di Kristen ini jadi agak bermasalah karena kematian Yesus itu membatalkan Taurat. Jadi pertanyaannya mana lagi nih yang mau diikuti? Terus kemudian yang ketiga, kasihilah sesama. Nah, pertanyaannya begini, jika ada orang Kristen yang menganggap bahwa kasih sesama masih bersifat wajib untuk masuk surga, jika dia berpikiran bahwa kasih sesama masih wajib untuk jalan menuju surga, maka dia sebenarnya sedang merendahkan arti dari darah Tuhan yang telah tercurah. Saya kira demikian, Bang. Makasih.